Saya to the point saja ya. Nggak apa-apa, memang harus to the point. Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar. Apanya? They don't listen. Di mananya? Bagian mana yang Anda... Ini sudah 1,5 tahun. Kerusakan sudah terjadi, lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan kalau bisa flashback ke belakang, 6 bulan sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah mengumpulkan data, sudah mengeluarkan studi. Tahun 2024, sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46% masyarakat mengendus ada potensi korupsi. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan, jangan bikin vendor-vendor besar, serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas UMKM lokal. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja, mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan. Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan. Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi itu 1,75 triliun per minggu. Dan itu kan sudah dilakukan dari mulai mengganti, menegakkan hukum, terus kemudian pimpinan Kalau yang bicara baru. soal mendengar masukan, masukan itu harusnya diterima sebelum kebijakan itu dilakukan. Maka kalau sekarang ketika korupsi sudah terjadi, apakah kemudian salah masyarakat menuntut pemerintah? Ini bisa tidak terjadi sama sekali kalau dari awal kebijakannya benar. Kalau di awal rente-rente dapur itu tidak dimiliki oleh partai politik, ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah. Ini bisa dicegah. Tapi apa yang terjadi? Naskah akademik kebijakan ini tidak pernah ada. Ada banyak profesor di negara ini, ada BRIN, Bappenas, tidak ada satupun naskah akademik. Kami mengeluarkan studi itu sebelum MBG itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Tidak didengar. Dan kalau boleh saya jujur, setelah 1,5 tahun, apakah saya marah? Saya marah. Saya dapat beasiswa LPDP, saya lakukan apa yang saya bisa, bikin studi. Saya pengen tidak ada korupsi dan kami sudah mengeluarkan studi itu. Dan sekarang korupsi terjadi. Triliunan rupiah uang sudah hilang. Tapi dalam konteks perbaikan, evaluasi, pengakuan dari pemerintah bahwa benar ada kesalahan dan masih ada sisa waktu 3,5 tahun untuk memperbaiki, Anda melihat Saya itu? sangat menerima secara empati ya, bahwa pemerintah mengakui ada kesalahan. Tapi kan ini bukan perusahaan. 1 rupiah pun rugi dari salah tata kelola kebijakan, maka yang rugi adalah uang masyarakat. Beda dengan mengurusi perusahaan. Perusahaan salah hitung, yang rugi adalah perusahaan. Tapi Meskipun ketika sudah pengelola negara ada salah sanksi hukum yang sekarang sedang berproses. mau ditangkap sebanyak apapun koruptor, saya sepakat koruptor harus ditangkap. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian uang yang hilang ini lantas kemudian kembali? Apakah kemudian sampai 2029 kita disuguhi tangkap menangkap terus? Dan lebih parah lagi, sebetulnya inefisiensi dari program ini luar biasa. Itu kenapa saya selalu meyakini empirical based evidence. Jangan sampai di negara ini politik rente mengalahkan kajian akademik. Itu yang kami sesalkan. Karena dari awal kajian akademiknya nggak kuat, pilotingnya nggak ada, hantam saja kiri kanan depan belakang, dan sekarang setelah 1,5 tahun, lumbung padi sudah terbakar. Korupsi sudah terjadi. Dan kemudian kita membahas ini lagi berulang-ulang. Evaluasi tata kelola. No, tata kelola itu dilakukan sejak hari pertama kebijakan itu diluncurkan. Ada banyak cara mengelola kebijakan ini. Tapi sekarang ya seperti pepatahnya orang kampung Da Andre ya. Menang sorak kampung tergadai. Kita sorakkan saja bahwa kita memberikan masyarakat makan rakyat. Tapi sekarang fiskal kita defisit. APBN kita pontang-panting. Masalahnya sudah terlalu semrawut. Sepanjang yang saya tahu, di kampus belajar bahwa legislatif itu menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan, ya. Saya meneliti tentang bantuan sosial di hampir 100-an negara seluruh dunia. Dan hanya di Indonesia, yang setengah jumlah bantuan sosialnya, itu dinikmati oleh penyelenggaranya. Cara melakukan riset preferensi publik. Nggak bisa kita hanya tanyakan, kamu suka nggak dengan MBG? Nggak bisa. Ada metodologinya. Karena kalau seandainya masyarakat ditanya, dapat makanan tentu lebih baik daripada tidak dapat makanan sama sekali. Pasti itu. Itu kenapa yang harus dilakukan adalah discrete choice method.
tawarkan pada mereka apa yang bisa dilakukan dan biarkan mereka memilih. Itulah yang kami lakukan di kampus. Apakah mereka butuh cash, apakah butuh pendidikan gratis, kesehatan yang layak, dan beasiswa. Dan ternyata MBG itu ada di urutan keempat. Dan saya berharap Pak Presiden menghentikan program ini. Karena kalau seandainya tidak dihentikan dan pelaksananya masih punya konflik kepentingan, ini tidak akan selesai. Tahun 2027, 28, 29 kita akan berbicara masalah yang sama. Kalau kita lihat data, stunting paling besar itu Papua Pegunungan, 40%. Berapa jumlah SPPG di sana? 13. Sulawesi Barat, stunting itu 35%. Jumlah SPPG di sana 177. Jawa Barat, stunting hanya 15%. Jumlah SPPG di sana 6.357. Jadi anggapan bahwa ini adalah program penanganan stunting, jadi nggak masuk akal dengan data hari ini. Kalau bicara soal hak anak-anak itu bukan 8.000 sebetulnya, 15.000 anggarannya. Dan 7.000-nya habis untuk penyelenggaraan. Membahasakan ini ke masyarakat nggak mudah. Kalau seandainya politik dikombinasikan dengan teknokratik, itu hasilnya akan baik. Tapi yang terjadi sekarang, politik menjadi nomor satu dan satu-satunya pertimbangan dalam pelaksanaan MBG. Mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar, mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Saya kira ketika MBG diberhentikan, belum tentu masyarakat marah pada Pak Prabowo. Kalau MBG dihentikan siapa yang marah menurut Anda? SPPG sekarang yang sudah demo ke BGN. Karena mereka bisa jadi rente yang hari ini kemudian dirugikan karena carut marut ini. Tapi kalau seandainya sudah terantuk baru tengadah, ini patah orang kampung saya, udah terantuk baru tengadah, udah korupsi, udah banyak uang yang hilang, baru kita teriak ada yang salah, uangnya sudah hilang. Matikan dulu aja. Dan hentikan dulu aja.